Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidiah Isana Handevi, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Di sini saya akan melakukan PPL dengan model pembelajaran problem based learning, materi meneladani peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tampak bahagia semua ya. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita biasakan kita awali dengan berdoa dulu. Yang hari ini jadwalnya berdoa, yang mimpin siapa? Mas Alawi. Ayo untuk kekusukan bersama-sama, monggo bisa diawali berdoa dulu Mas Alawi. Tempat duduk, siap gerak. Sebelum memulai pelajaran dan untuk agar dilancar dalam sesi belajar dan dapatnya semuanya, doa mulai. Doa selesai. Kita lanjutkan baca surat Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan Asmaul Husna ya. Yuk. Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, ya Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita udah membaca surat Al-Fatihah dan juga Asmaul Husna. Semoga dengan kita mengawali tadi dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga Asmaul Husna menjadikan pembelajaran pada hari ini menjadi tambah berkah untuk kita semuanya. Dan selanjutnya karena saya kira kayaknya ada yang nggak masuk, iya apa enggak? Iya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Berapa yang nggak masuk? Siapa? Caca. Absen 10 ya? Sakit atau kemana? Sakit. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Tati kemana? Sakit. Ini karena liburannya lama terus jadinya banyak yang sakit ya? Enggak. Semoga untuk teman-teman kita, teman-teman kalian yang tadi sakit, kita doakan bersama semoga cepat sembuh, nanti bisa ikut pembelajaran bareng lagi sama kita. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Masuk ke pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini disiapkan dulu buku PAI-nya, boleh dikeluarkan. Ya, kita lanjut, bisa dibuka bukunya ke materi selanjutnya. Setelah di bab yang kemarin kita belajar tentang materi sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Masih ingat? Yang kemarin kita pelajari tentang sumber hukum Islam?
Ada wajib. Terus? Terus selanjutnya sumber hukum Islam yang pertama ada apa? Yang selanjutnya hadis. Yang terakhir ijma. Baru nanti setelah ijma ada ijtihad dan juga maslahah mursalah dan juga selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran bab selanjutnya yaitu bab tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam. Dibuka bab 5, ya enggak? Bab 5. Bab 5. Yang kemarin bab 5 atau bab 10? Enggak. Yang ini loh, bab 5. Sudah dibuka bab 5. Nah, di situ bisa kalian perhatikan bahwasanya ada yang namanya tujuan pembelajaran ataupun ada yang namanya cakupan materi. Bentar ya. Ada tujuan pembelajaran dan juga cakupan materi, bisa dibaca mulai dari yang pertama. Itu di tujuan pembelajarannya meneladani para ulama penyebar ajaran Islam sebagai contoh dalam kebiasaan mencari ilmu penuh kesederhanaan dan kesungguhan. Meneliti sejarah kontribusi para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sudah belajar sebelumnya? Belum. Ya udah, sambil Bubit menyiapkan PPT-nya yang akan kita pelajari hari ini, bisa kalian sambil membaca sebentar. Bukunya udah disiapkan semuanya, sudah dibuka bab 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita lihat video dulu biar kalian mengerti dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yo guys, jumpa lagi di Islamic Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum nonton, silahkan cek link yang ada di kanan atas video ya. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lemboa di Cikawang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Dari sekilas video yang udah kalian simak tadi, akhirnya udah punya pandangan bagaimana nanti model pembelajaran yang atau apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Sudah. Muncullah beberapa pertanyaan. Kapan ajaran Islam masuk ke Indonesia? Siapa yang tahu kapan ajaran Islam masuk ke Indonesia? Monggo Mas Alawi. Kira-kira pada abad ke-7. Kira-kira pada abad ke-7 masuknya ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, dari jawabannya Mas Alawi tadi, benar ya, masuknya ajaran Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7. Kasih award dulu untuk Mas Alawi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ada beberapa teori yang mentelatar belakangi masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Siapa yang mampu menyebutkan ada teori apa aja tadi? Coba Mbak disebutkan. Mbak siapa? Mbak Luna. Yuk, tadi ada Mas Alawi, sekarang ada Mbak Luna. Disebutkan 5 teorinya. Teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori Cina, sama teori maritim. Teori Gujarat, teori Mekah, teori Cina, teori Persia, dan juga teori maritim. Benar apa tidak? Benar. Kasih apa untuk Mbak Luna. Ya. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tadi mempelajari tentang peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Hari ini kita nanti diskusi ya. Siap untuk berdiskusi sama teman-temannya? Siap. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini nanti Bubit ngasih beberapa masalah untuk kalian diskusikan bersama kelompok sampean. Bagaimana solusinya, bagaimana jawabannya terkait masalah-masalah yang ada yang sudah Bubit sediakan.
Nah, jadi nanti kalian tak kasih LKPD, terus kalian nanti mengerjakan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng sama setiap kelompoknya, mengisi LKPD dan juga pertanyaan yang sesuai. Jadi nanti per kelompok beda-beda, karena kita ada 5 teori, jadi nanti berdasarkan teori Gujarat, berdasarkan kelompok B teori Makkah, kemudian teori maritim, kemudian teori Persia. Nah, jadi nanti kalian saya bagi seperti itu, kemudian sebelum dibagi LKPD-nya kita bikin kelompok dulu ya biar lebih seru ya. Nah, jadi untuk kelompoknya ini udah Bubit setting sesuai dengan apa? Kita mau pakai spin? Boleh, pakai spin aja ya. Nanti urut absen aja ya. Kelas 10-4. Kelas 10-4, kelompok 1, absen 5, absen 26, absen 30, absen 16, absen 15. Kelompok 2, absen 7, absen 1, absen 4, kemudian absen 15. Udah bisa duduk sesuai dengan presesinya. Pembagian kelompok absennya masing-masing. Yuk, bisa rolling bebas, monggo. Sudah semuanya, sudah kelompok sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2 aman? Aman. Kelompok 3? Aman. Nggak boleh mengeluh ya, Bu, saya nggak mau kelompokan sama ini, nggak mau sama ini, nggak boleh ya, kita terima. Ya, karena kita diskusi, jadi harus menerima, belajar toleransi, menerima pendapat orang lain. Terus memahami, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kelompoknya. Jadi ini seperti tadi Bubit bilang di awal, nanti kelompoknya akan sesuai dengan teori pembelajaran masing-masing. Nah, jadi nanti kelompok 1 untuk kelompoknya Mas Diwanda, nanti berdasarkan teori Gujarat. Kelompok 2 kelompoknya Mbak Rahel, teori Cina. Kelompok 3 kelompoknya Mbak Luna, nanti teori Persia. Kelompok 4 kelompoknya Mas Andre, teori Makkah. Mas Andre? Aman ya? Aman. Terus kelompok 5 dari kelompoknya Mbak Giovanni, nanti teori maritim. Jadi ini nanti kalian bebas. Kan kemarin udah ada barcode itu ya, kalian bisa dibuka LKPD yang udah Bubit sediakan yang di website itu untuk mencari bahan tambahannya. Terus selanjutnya di buku juga boleh, bebas kalian mau mencari apa, nanti kalian diskusikan semuanya bareng sama kelompoknya masing-masing. Dah, sekarang Bubit bagi LKPD-nya. Nah, oh iya, lupa Bubit. Di LKPD-nya nanti ada rubrik penilaiannya sekalian. Jadi nanti kalian yang mengerjakan, kalian juga saya beri kesempatan untuk menilai dari pekerjaan masing-masing kelompok dari anggota sampean semua. Kelompok 1, kelompoknya Mas Diwanda ini ya. Bisa dibaca dulu. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Rahel, dibaca dulu. Kelompok 4, kelompoknya Mas Alawi, selanjutnya kelompok 6. Sudah? Semuanya sudah dapat LKPD dan juga rubrik penilaian ya, bisa dibaca dulu. Nah, masing-masing kelompok itu ada berdasarkan, kan ada pertanyaan ya di situ ya, ada 2 pertanyaan. Nah, dan juga itu bisa disimpulkan berdasarkan teori pembelajaran yang sudah saya bagi tadi. Kelompok 1 sesuai dengan Gujarat, kelompok 2 berarti Cina, dan juga seterusnya. Nah, dari sini nanti kalian diskusikan bareng-bareng. Tadi seperti awal Bubit bilang, itu pertanyaannya dijawab berdasarkan bebas. Mau pakai literasi buku, website, ataupun apapun nggak apa-apa. Nanti ditulis di kolom jawabannya, kemudian yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Udah dibaca tadi? Kamu bagian permasalahannya apa saja? Udah. Kalian bebas mau pegang HP-nya buat browsing boleh. Yang punya paketan
Billy aman paketannya? Aman. Jadi kalian bebas mau nyari bahan diskusinya, boleh pakai HP, boleh pakai buku bantuan. Kamu bagian kelompok Cina. Kelompok Cina seperti apa ya? Bukti arkeologisnya yang mana terdapat bukti-bukti apa enggak dari teori Cina dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dulu ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, tepuk 1, tepuk 2, 3, Alhamdulillah. Udah konsentrasi. Sekarang Mas Andre bagian kelompok apa? Teori apa? Teori maritim. Sekarang waktu diskusinya udah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Mau urut kelompok atau mau acak? Mau pakai spin lagi atau bukit tunjuk? Bukit tunjuk. Biar siapa bukit tunjuk aja ya. Untuk presentasi kelompok yang pertama adalah kelompok 2, ya kelompok 2 bisa presentasi ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ingat, sambil menunggu yang di depan untuk presentasi, kalian di bawah LKPD-nya juga ada rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian itu saya kasih kesempatan kalian untuk juga ikut memberi nilai dari setiap masing-masing kelompok ketika berpresentasi di depan. Gak usah kamu tulis Anggi nilainya berapa, Luna berapa, enggak gitu ya. Langsung kelompok Anggi berapa, kelompok Rahel berapa, gitu aja. Nah, ketika kamu presentasi di depan berarti kamu tidak berhak memberi nilai untuk dirimu sendiri. Kamu memberi nilai untuk kelompok-kelompok yang mempresentasikan saja. Sudah siap? Bisa dimulai? Yuk, siapa yang jadi pembuka, Mbak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kami, teori yang dianggap paling logis adalah teori Gujarat karena didukung oleh bukti-bukti sejarah berikut. 1. Bukti arkeologis. Batu nisan milik Malik Al-Saleh atau Raja pertama Kesultanan Samudra Pasai menunjukkan gaya khas Gujarat, India yang mengindikasikan hubungan erat antara Gujarat dan Samudra Pasai. 2. Jalur perdagangan. Gujarat adalah pusat perdagangan internasional pada abad ke-13 hingga 15. Pedagang muslim dari Gujarat membawa ajaran Islam ke Nusantara melalui interaksi dagang. 3. Literatur sejarah. Catatan para sejarawan seperti Tome Pires menyebutkan peran pedagang Gujarat dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun, teori lain seperti teori Makkah juga memiliki pendukung, terutama karena adanya hubungan langsung antara Nusantara dan Arab melalui ibadah haji. Dari hasil diskusi ini juga memiliki beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan bukti sejarah, teori Gujarat merupakan teori yang paling logis mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini didukung oleh bukti arkeologis seperti batu nisan Malik As-Saleh, jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Gujarat dengan Nusantara, dan catatan sejarawan yang menunjukkan peran aktif pedagang Gujarat dalam penyebaran Islam. Meskipun demikian, teori lain seperti teori Makkah juga relevan karena menunjukkan hubungan langsung antara Nusantara dan Arab melalui jalur ibadah haji. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hasil diskusi kelompok 1 tadi cukup memuaskan, lengkap ya. Dia ada bukti arkeologisnya, ada bukti nyatanya, ada disertai foto-foto, tugasnya sangat lengkap juga. Ada tanggapan nggak dari presentasi dari teman-teman, dari presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1? Tanggapannya gimana, Mas Wawan? Tadi
presentasi dari kelompok 1, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ayo mohon masukannya. Menurut saya kelebihannya itu yang pasti jelas. Jadi dia Jelas. itu kayak ada bukti arkeologisnya, ada bukti lain seperti jalur perdagangan dengan dan juga literatur sejarah. Nah, kalau menurut saya kekurangannya itu mungkin secara penyampaian kurang menarik. Secara penyampaian kurang Jadi bisa dibikin lebih fun lagi. lebih fun lagi. Boleh, masukannya bisa diterima Mbak Luna untuk kelompoknya Mbak Luna? Bisa. Berarti nanti untuk kelompok selanjutnya PR-nya tadi ya, ada masukan dari Mas Wawan. Kalau presentasi itu jangan full kita baca, kok full toh. Kayak saklek kita baca, jadi yang dinamakan kayak gitu jangan ya. Tapi kita presentasi itu mempresentasikan kepada teman-teman. Jadi kita mindsetkan di pikiran kita bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman tadi bisa menerima apa hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Tadi kesannya kan dari masukan dari Bubit juga, sama seperti Mas Wawan. Untuk secara garis besar pengerjaan kelompoknya sudah bagus, udah detail, udah lengkap, mulai dari ada bukti-buktinya. Tapi yang kurang ya Mbak Anggi, tadi yang kurang itu pada penjelasannya di depan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Dah. Tapi untuk kelompok 1 udah bagus. Mantap. Kasih award lagi. Karena semuanya udah presentasi, udah selesai, udah dinilai semua masing-masing kelompoknya. Sudah. Sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Bubit kembali. Ayo, dikumpulkan perwakilan yuk. Mana? Mana? Kelompok 1, kelompok 2, Mbak Santika. Mas Andre, bawa sini Mas Andre. Makasih. Karena semuanya udah dikumpulkan, mari kita review dulu dari materi yang udah kita pelajari hari ini tentang sejarah meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dimulai dari penyebaran ajaran Islam di Indonesia, yang pertama salah satunya melewati jalur perdagangan. Makanya salah satu teori yaitu teori maritim menyatakan bahwasanya penyebaran ajaran Islam di Indonesia itu melalui jalur maritim, perdagangan dari pulau ke pulau. Ini salah satu gambarannya. Kemudian salah satunya dipengaruhi oleh teori Gujarat yang dibawa oleh orang India, teori Makkah yang dibawa oleh orang Arab, teori Cina yang dibawa oleh orang Cina, teori Persia yang dibawa oleh orang Persia. Ini salah satu bukti gambaran bahwasanya bentuk dari penyebaran ajaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan kurang lebih seperti ini. Terus jadi kalau yang namanya dagang itu kan dari berbagai ya, jadi berkumpul, kemudian disitulah menjadi salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang awalnya cuma hijrah dari pulau ini ke pulau ini, akhirnya sampai bermukim, kemudian akhirnya menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia. Nah, adapun teori dari penyebaran ajaran Islam di Indonesia itu ada teori Gujarat, teori Makkah, teori Cina, teori Persia, teori maritim. Kita mulai dari teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang dibawakan oleh Prof. Dr. Snockhorst. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat yang dibawa oleh Bapak Snockhorst yang berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam itu masuk atau sampai ke Indonesia langsung berasal dari orang-orang Arab atau dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Salah satu buktinya yaitu wilayah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan daerah pertama yang menjadi penerima ajaran Islam yang dibawa oleh teori Gujarat. Salah satunya ada bukti dari makam Sultan Malik al-Saleh. Selanjutnya yang nomor 2 ada teori Makkah. Teori yang dibawakan oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina
dinasti Tang sebagai acuan. Teori ini menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada Gujarat itu masuknya Islam mulai abad ke-13. Kalau menurut teori maka Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi. Nah, berdasarkan berita dinasti Tang ditemukan pemukiman yang mana menjadi bukti adanya pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Ya, yang ketiga ada teori Persia, ya, teori yang dibawakan oleh Bapak Husain Jajadiningrat, yang mana Islam masuk dari Persia. Salah satu bukti ajaran Persia mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia yaitu adanya bukti bacaan huruf bacaan atau ejaan dari huruf bacaan Al-Quran kita, yaitu huruf cara bacanya mirip dengan bahasa dari Persia. Itu menjadi bukti yang sangat kuat bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh teori Persia. Dari hasil teman-teman kalian yang sudah presentasi di depan dan juga hasil dari Bukit jelaskan tadi, ada pertanyaan apa enggak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya hari ini kita refleksi. Nah, untuk peran refleksi ini kalian nanti tak kasih ini ya, dikasih bubit apa? Dikasih bubit refleksi pembelajaran hari ini. Jadi nanti setiap kelompok atau kalian bisa cross check perasaan kalian dan setelah mengikuti pelajaran hari ini seperti apa. Bisa diisi dulu. Ayo. Ditulis perasaannya gimana. Tadi belajar sama bubit, yang kurang yang mana kelompoknya, tanggapannya, sarannya. Udah diisi semuanya? Nah, sekarang Bubit pengen tahu tanggapan dari teman-teman kalian. Salah satu bisa mewakili gimana perasaan kalian hari ini. Mas Wawan, monggo angkat tangan. Jadi untuk pelajaran kali ini, untuk sesi refleksi kali ini, menurut saya cukup senang dengan Bubit mengajar. Tadi ada beberapa teori. Kan awalnya saya itu nggak tahu loh Bu, masuknya teori Syiah, masuknya teori yang mazhab Syafi'i, mazhab Syiah itu dari mana? Kalau dijelaskan oleh Bubit dengan cara ya tadi itu ada presentasi dengan teman-teman, terus tadi ada Bubit juga menjelaskan di depan dengan mentor. Nah, nih tak kasih reward karena Bubit hari ini ulang tahun, jadi mau bagi-bagi ya. Enggak, karena Mas Wawan udah mampu merefleksikan pembelajaran hari ini, jadi Bubit kasih reward untuk Mas Wawan. Semoga bermanfaat. Kasih applause untuk Mas Wawan hari ini. Pelajaran hari ini kesimpulannya berarti yang pertama, penyebaran ajaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh 5 teori. Teori yang pertama ada teori kemudian yang kedua ada teori yang ketiga ada teori yang keempat ada teori yang kelima ada teori maritim. Alhamdulillah, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah paham semuanya, sudah dapat dimengerti semuanya. Nah, selanjutnya biar tambah semangat karena waktunya juga masih ada, kita ice breaking bareng-bareng nyanyi dari lagunya siapa? Wali Songo. Yang membawakan siapa yo? Umi Laila. Nah, jadi Bubit suka dengan lagu yang diciptakan oleh Umi Laila ini karena secara tidak langsung juga menjadikan kita mengingat para ulama yang juga menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satunya di kota sampean di wilayah Jawa, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Yuk kita mulai. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Diwal Karomi. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada
tugas. Kalau kalian biar di rumah nanti belajarnya lebih giat lagi, jadi untuk materi hari ini ada tugas tambahan yang bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama, nanti kalian tak minta untuk menuliskan isi atau rangkuman dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang ulama-ulama yang menyebarkan di Sumatera itu siapa saja, di Jawa itu siapa saja, Kalimantan ada siapa saja, dan juga selanjutnya nanti bisa bikin satu halaman saja. Nggak banyak tuh berarti ya, Nek, satu halaman ya. Ya. Ada yang tanya sama tugasnya? Cukup ya, bisa dimengerti, nanti nulis kayak rangkum gitu, bikin esai. Jika masa lalu adalah lentera, maka pelajarilah sejarah agar terang sinarnya. Udah. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil amitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.